mereka juga udah masuk ya. Akses dapur dan segala macam, living room, kelabang. Alasannya adalah gini, ketika sang istri masak selalu dibilang nggak enak. Kemudian ketika lagi berbincang-bincang, selalu saya salah terus. Jangan emosi. Jangan emosi dulu. Lebih karena ada sebab, ada akibat gitu. Ngerti maksud saya, Pak? Iya, ada sebenarnya akibat. Ini kamu memang mengalami hal seperti itu? Iya. Disalahin terus? Iya. Coba ceritain, kenapa sih? Disalahin sama mertuanya? Saya nggak disukai sama mertua saya. Apa? Ada denger? Saya nggak disukai sama mertua saya. Saya di KDRT-in sama suami saya sendiri. Dipukul? DRT-in. Oh pantes tadi kamu juga udah langsung berdiri mau pukul. Saya nggak kebayang kalau sampai di rumah. Ibu saya nih ya. Hah? Jangan. Andri. Saya mohon jangan. Apapun itu kita cari solusi, jangan sampai lakukan kekerasan ya. Ya apalagi sama perempuan. Tolong jangan. Andri. Kamu Selama ini Andri. Nggak boleh sama. kamu yang buat ibu aku seperti ini. Andri, ingat mak ibu Andri. Awas dia di rumah ya. Istri apa kamu? Dengerin dulu Andri. Ini kan istrinya. Tapi bener nggak melawan KDRT? Bener nggak? Sering mukulin istri, bener nggak? Bener atau nggak? Iya. Bener. Tapi ulahnya juga. Masa gak enak, malas. Diem kamu diem dulu. Saya tahu dia pelakunya, tapi saya nggak suka kamu men-treat dia caranya dengan KDRT. Ibu saya Gimana? di rumah sakit selama 2 tahun. Kamu tahu kan nih, ibu kamu juga, dan ini juga seorang wanita. Jadi kamu harus tahu cara memperlakukan wanita seperti apa. Bukan hal yang kayak ngomel dan seperti itu. Gak bijak. Selama 4 tahun saya nikah. Andri, ingat ibu Andri. Lu? Andri. Sabar. Buat ibu aku seperti ini. Nanti nggak akan ada nyakitin masalah, aku. nggak akan ada solusi loh kalau misalnya begini ngamuk-ngamuk. Ini kasihan ibunya masih belum 100% sembuh loh. Duduk dulu. Siapa yang tega? Duduk! Iya. Duduk dulu. Hey, Udah duduk. kamu belum pernah lihat saya marah ya? Dengerin dulu. Kamu di belakang saya aja. Supaya nggak dia apa-apain. Ibu tolong tenangin Semua ya. anaknya dulu. Andri. Ini kasihan ibunya sakit loh. Andri. Kamu tahu juga nggak kenapa saya ngerasa benci juga sama kamu? Kenapa? Kamu suka main cewek zaman dulunya. Bener begitu? Kita salah. Bener begitu? Apakah seorang istri bisa bertahan ya kalau ketahuan suaminya main perempuan? Biasalah laki-laki ya. Biasa. Biasa laki-laki. Nah sekarang lu minta supaya istri lu bener. Sedangkan lu dulunya main cewek terus gonta-ganti. Apakah seorang istri tidak terluka? Gimana rasanya? Rasanya gimana? Nah sekarang dia melakukan ini semuanya karena ada sebab dan akibat. Lu mesti ngerti. Ya istri seperti ini. Malas selama 4 tahun saya nikah. Belum punya keturunan. Diajarin dong supaya nggak malas. Kasih contoh dong gimana harusnya. Jangan cuma nyuruh. Iya. Sekarang kalau udah kayak gini, mau nyalahin. Ya laki-laki wajar lah, biasa lah. Saya bukannya gimana ya, saya tuh nggak suka kayak seperti orang tuh jumawa. Lu tahu jumawa kan, Bay? Ya. Kayak Sombong, seolah-olah tuh lu bener. Lu tuh Paling lu bener. tuh sempurna. Tapi Merasa lu main paling cewek. Tapi ya, lu nuduh cewek lu yang brengsek, istri lu kayak gitu. Padahal nggak ngeliat dia tuh main cewek berkali-kali. Iya kan? Iya betul. Dan ketahuan Kamu kan? tahu? Dan lewat handphone juga ketahuan kan? Saya ngeliat Berkali. sendiri berkali-kali. Diam kamu, diam! Dan Kenapa? dan lihat sendiri. Iya. Jangan banyak omong ya. Ingat ibu. Sekarang gini, kamu orang tua kamu di mana? Orang tua saya udah nggak ada. Udah nggak ada, kamu tinggal sendiri. Iya.
Udah duduk. Kau masih mau pulang ke rumah, Rip, dengan mereka? Kau masih mau baik-baik lagi dengan suami kamu ini? Nggak usah deh Mbak, pulang aja. Kalau menurut Jangan saya, bawa kantor ya. menurut saya, Jangan bawa kantor ya. jangan nunjuk-nunjuk ya. Loh, buat Dia apa? bintang tamu di sini. Duduk. Pantesan, Bay, di kepalanya ada bekas luka. Ini kenapa? Itu dipukul? Iya. Ibu tahu Nih. soal ini, Bu. Ibu pun begitu sama Ibu saya. kenapa Tuhan, nggak pernah biarin? menghargai saya. Nah, itu anak saya juga, walaupun mantu. Iya, kasihan ibu mantunya diperlakukan seperti itu. Dewi, yang kamu lakuin itu salah, ya. Yang kamu lakuin itu salah, Seperti anak ya. Yang kamu alamin itu sebenarnya nggak bisa jadi alasan untuk menyakiti siapapun. Tega Bu ya. Istri Apalagi hal seperti ini. Tapi dengerin dulu. Kalau Mas Andri nggak memperlakukan istri seperti itu, nggak akan ada kejadian seperti ini. Betul nggak? Kalau Anda memperlakukan istri dengan benar, nggak akan sampai ibunya sakit. Berarti siapa penyebabnya? Dia sendiri juga. Terus satu lagi, Bay, yang belum terungkap. Dia itu temperamennya minta ampun, Bay. Kelihatan. Kalau malam nih, lagi dia salah kata dikit langsung digampar sininya, Bay. Dan seperti itu karena Ma- dianya Mas- becus jadi istri. Kamu boleh duduk dulu di sini. Kamu duduk Awas di sini. ya di rumah ya. Duduk dulu di sini. Jangan ke rumah dulu. Jar. Ibu, sekarang saya mau tanya, Ibu gimana? Udah mendingan atau masih sakit seperti sebelumnya rasanya? Udah mendingan. Oke. Yang penting sekarang Ibu baik-baik aja, diperiksa lagi kesehatannya, dijaga kesehatannya, dan mungkin Ibu yang paling didengar sama anaknya. Mudah-mudahan kalau Ibu bisa meluluhkan hati anaknya untuk bisa berbuat baik, termasuk memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan Ibu dengan baik. Mudah-mudahan ini semua berangsur-angsur dengan baik, termasuk keluarga anak Ibu dengan istrinya akan kembali baik-baik aja. Tapi sekarang saya rasa buat Dewi, kalau saya jadi kamu, saya butuh waktu untuk menyendiri sampai semuanya tenang. Ya. Tapi semuanya sekarang di tangan kamu. Kamu mau kembali ke rumah, Oke. hadapi ini semua atau tidak, semua Iya. terserah kamu. Siap, Gimana, Roy? baik. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan akhir yang tragis sekali. Karena cowoknya egois dan sang istri adalah pelakunya. Baik, kami harap yang terbaik buat Mas Andri ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun di sini. Selamat malam, Anda boleh meninggalkan studio. Bang Sofyan, ini tolong kawal Awas dulu ya. dibawa. Ini boleh ninggalin studio juga. Tolong kawal. Awas ya. Silakan ajak ibunya. Ajak ibunya. Yang penting sekarang fokus dulu ibunya sembuh aja. Jangan salahin orang. Cepat sembuh ya, Bu ya. Ya. Ilmu hitam hanya akan membuat kita menjadi lebih sengsara pada akhirnya. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Winda dan Andri. Ibu Winda tadi menemukan bahwa anaknya yang selama ini dari kecil sampai besar selalu melawan, bahkan selalu berbuat kenakalan, ternyata dipengaruhi oleh sosok makhluk gaib yang memang didapatnya setelah sang ibu melakukan hal mistis. Sementara Andri di sini menemukan bahwa ibunya mendapatkan kiriman atau serangan gaib dan pelakunya adalah sang istri yang sakit hati karena selalu menjadi korban KDRT dari sang suami. Gimana tanggapan kamu, Roy? Winda dan Andri? Saya nggak respect juga sama Winda. Winda ibunya ya, Iya. ibunya karena dia pernah gitu-gitu ya, Iya. pernah melakukan apa Yang sih? baju hijau tadi kan? Mm-mm. Karena memang saya nggak respect sama anaknya. Yang kakeknya juga meninggal. Saya nggak suka sama anaknya. Kayak ngengkang-ngengkang gitu loh. Sebenarnya dari karakternya juga emang udah nggak baik ya. Iya, nggak Ditambah tahu, lagi kayak- akhirnya energinya sama. Males deh kalau ketemu orang kayak begini, pelajaran juga buat biasa di rumah. Kalau ada orang yang negatif suka ngeluh, setiap hari ngeluh, aduh Bay, ini gini, Bay. Besok kan, Bay, aduh susah banget ya, kenapa hidup gua gini. Terus itu akan menular, apalagi yang sifatnya kasar kayak begitu tadi. Kalau Dan Andri gimana? Untuk Andri sendiri, Andri sebenarnya adalah sebab dan akibat. Dia main perempuan banyak gonta-ganti, ketahuan sama istrinya. Tapi dia masih ngerasa kayak, oh wajar gue laki, gue bisa main sama perempuan. Tetapi itu tidak adil. Akhirnya memicu dia untuk menyiapkan garam, kemudian gula,
kemudian juga banyak bermain dengan magic. Ya, akhirnya malah salah juga. Iya, bener. Ica, gimana tanggapan kamu? Tapi kalau yang Mas Andri tadi ya, apapun alasannya, istrinya tuh nggak ada no excuse sih buat Nggak boleh. nggak boleh kayak gitu, Nggak tetap aja. Semuanya bisa diomongin baik-baik gitu sih menurut aku. Ya mudah-mudahan ini pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan kalau lagi ada masalah jangan pernah mencoba cari jalan pintas, karena jalan pintas justru hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ica, terima kasih banyak sudah hadir di Terima Menembus kasih Mata banyak, Batin. Kak Bayu. Sukses untuk semua karir dan rencana Thank you, baiknya. Ica. Thank you Kak Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan dan kasih. pencerahannya malam hari ini. Sama-sama. Pemirsa, jangan pernah menyimpan rasa benci hingga tega menyakiti orang lain. Karena semua itu akan membuat hidup kita tidak tenang dan justru kita akan mendapatkan akibat yang lebih parah dari yang pernah kita bayangkan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan hanya di sini, Menembus Mata Batin.